alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu ya Allah cobaan kok nggak kelar-kelar. Pastinya bersama guru-guru kita tercinta ya. Nah tapi sebelum lanjut nih, ini ada sebuah video rumah seharga 3 miliar ambruk seketika. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Sempat viral di media sosial sebuah rumah mewah di Jalan Rama Gatot Subroto Banjarmasin mendadak ambruk pada Sabtu 20 November 2021 sore. Hasil penelusuran rumah tersebut tepatnya berada di Jalan Rama Gatot Subroto Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, terpantau rumah bertingkat 2 berukuran 20 x 15 ini kondisinya ambruk berantakan, tapi uniknya bagian yang ambruk terlihat hanya di bagian sisi rumah, sementara bagian tengahnya tetap berada di posisi semula. Dijelaskan anggota keluarga pemilik rumah Dharma Wardana bahwa ambruknya rumah mewah tersebut terjadi pada Sabtu 20 November 2021 sore lalu. Ya, subhanallah. Ya Ustadz Syam, Iya, ini yang tadi bikin baper itu pertanyaannya. Iya, tapi kan ini makanya Aca mau nanya. Habis tiba-tiba Ustadz Syam bilang tiba-tiba habis. Kasih contoh yang baik boleh lah sama orang yang ada di sini ya. Iya, kalau contoh buruk carilah ya imana lah. Nah itu dia tuh Ustadz Syam. Yeah. Nah ini beneran nih Aca mau nanya. Sebenarnya emang iya ya kalau misalnya nih cobaan datang terus menerus hingga membuat orang ini tuh hartanya tuh berkurang terus. Nah apakah itu menunjukkan hartanya nggak berkah? Atau bisa jadi orang yang udah taat banget, hartanya insya Allah itu halal. Tapi ya gara-gara cobaan jadinya berkurang terus. Nah itu kenapa ya Ustadz ya? Mohon izin silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tawi guruku Habib Nabi, Ustadz Maulana, Kak Aca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu kita yang menjaganya, subhanallah. Maka harta ketika kita infakkan, ketika kita sedekahkan, maka harta itu akan berbicara. Satu, dahulu engkau yang menjagaku, hari ini aku yang menjagamu dari api neraka. Maka harta ini ketika kita keluarkan, dia yang akan menjaga kita daripada api neraka. Yang kedua, harta itu akan berbicara. Dahulu engkau menganggapku tidak abadi, hari ini aku abadi. Maksudnya, harta yang abadi hanyalah harta yang kita sedekahkan. Harta yang abadi hanyalah harta yang kita berbuat baik dengannya. Maka itulah harta yang abadi. Jadi kalau tidak dikeluarkan, tidak disedekahkan, wajar jikalau habis. Maka subhanallah, harta itu akan hidup selama-lamanya jikalau seseorang mengeluarkan harta tersebut. Ketika kita melihat musibah seperti ini, ada orang yang kehilangan hartanya, ada orang yang kekurangan hartanya, ada orang yang kehabisan hartanya, bahkan orang tersebut bangkrut, maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun musibah ini tertimpa kepada kita, yang kita lakukan adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja pahala salat kita tak sanggup untuk membawa kita masuk ke surganya Allah. Mungkin saja pahala puasa kita tidak mampu untuk memasukkan kita ke pintu surga, pintu puasa. Mungkin saja pahala berbakti kita kepada orang tua itu kurang cukup karena di mata Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya dalam keadaan tidak ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, memberikan ujian kepada kita. Salah satunya adalah kehilangan harta tadi. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Maka Allah menggambarkan pasti kalian akan diuji, salah satunya wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Maka husnudzon dulu kepada Allah bahwa Allah menguji saya mengambil harta ini karena memang milik Allah Subhanahu wa taala dan memang saya masih di dunia, bahwasanya dunia ini tempatnya ujian. Begitu pula kalau menimpa orang lain, jangan kita langsung suudzon kepada orang lain. Ini hartanya enggak berkah karena dia mungkin dapatnya enggak halal, karena dia mungkin dapatnya syubhat. Tidak, tapi kita husnudzon kepada orang lain. Yang kedua, lalu bagaimana caranya agar membedakan harta yang baik dengan harta yang tidak baik? Pastinya dengan cara mendapatkannya bagaimana?
Orang yang mendapatkan harta dia mengetahui ini cara dapat saya, ini halal apa haram. Banyak orang yang tidak memperdulikan itu semua dengan mengatakan nantilah harta haram ini, harta korupsi ini saya pakai aja untuk umroh. Nanti pas umroh saya taubat. Subhanallah. Padahal harta yang didapatkan adalah harta daripada mencuri hak orang lain. Lalu dia menipu orang lain, lalu uangnya dipakai untuk bersedekah. Maka subhanallah dia menipu orang lain sekaligus menipu dirinya. Tapi yang tidak bisa ditipu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mendapatkannya. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyak hartaku, anak-anakku, berkahi apa yang kau berikan kepadaku, panjangkan umurku dalam ketaatan, perbaiki amalku dan ampuni dosaku. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Ya Ustadz Syam, jadi emang kita tuh perlu kita sadari betul bahwa ya harta ini memang hanya titipan ya. Hanya titipan. Jadi akan kembali lagi pasti kepada yang punyanya Pastinya. gitu. Oh, jadi nggak marah lagi. Jadi Aceh udah sadar deh, makasih Ya. ya. Makanya Ustadz atuh, Syam. Udah dengerin keburu lengkap marah dulu. kan, udah keburu kusnuz, tadi udah keburu suzon sama Iya. Ustadz Syam ya. Makasih banyak Ustadz Syam. Ya jamaah, ini sebelum lanjut ke tausiah berikutnya, ini ada sebuah video viral pria tua yang menahan rasa kelaparan di tengah jalan. Subhanallah, seperti apa ini dia tayangannya. Bapak sudah makan? Belum? Ikut saya aja yuk, makan yuk. Mau makan apa? Nasi. Ya, subhanallah, bayang ya bagaimana caranya orang-orang macam-macam ya mencari nafkahnya ya Habib ya. Habib Nabil, ini Aca mohon izin nih. Jadi kan Allah itu maha pemberi rezeki nih Habib. Tapi kenapa sih Habib masih banyak aja orang-orang yang diuji dengan kelaparan? Apa sih Masya sebenarnya makna rahasia di balik itu Habib? Mohon izin silahkan. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi di dalam segmen sebelumnya saya menjelaskan bahwa yang namanya ujian itu ada 3 tingkatan ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga saya bicara tentang orang yang 3 orang anaknya meninggal maka dijamin masuk surga. Lalu sahabat nanya, kalau 2 gimana? 2 juga. Lalu ada mungkin yang nanya, kalau 1 gimana? Kalau 1 kata Allah, dibangunkan satu rumah di surga namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Asal kita sabar ya. Nah lalu kita lihat tadi Bapak tadi yang kelaparan. Bagaimana hikmah di balik ini? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangankan kita, para nabi sekalipun itu diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemiskinan. Salah satu yang paling terkenal adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diriwayatkan bahwa beliau rumah pun tidak punya, ya. Beliau itu kalau tidur berbantalkan batu di bawah bintang-bintang di malam hari. Itu saking miskinnya, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau termasuk 1 dari 5 nabi yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Jadi jangan kita melihat kepada cangkang, kepada kulit, di rumahnya, mobilnya, bajunya, wajahnya, bukan itu. Yang dilihat adalah isi kesabaran kita. Kalau diberi nikmat syukur, diberikan ujian kita sabar. Lalu kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW, ya dikatakan beliau itu sampai mengganjal batu perutnya ketika kelaparan. Ya. Dalam hadis yang lain bahkan dikatakan beliau pernah habis sholat asar terus duduk lama, sahabat satu persatu keluar, tinggal Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, Anda kenapa? Jawaban beliau singkat, aju'a ya Abu Hurairah, saya ini kelaparan. Kelaparan sampai gak bisa berdiri. Sampai Abu Hurairah tuh nangis ya ketika melihat itu.
Kata Rasul SAW, la tabki ya Abu Hurairah, jangan kamu nangis. Inna syadidal hisab yaumal qiyamah, sesungguhnya kerasnya perhitungan nanti di hari kiamat tidak akan pernah menimpa orang yang kelaparan di dunia selagi dia bersabar menanggung kelaparan itu. Jadi kalau kita diberikan ujian kelaparan, kemiskinan, jangan kita putus asa. Nabi-nabi Allah yang mulia itu juga diberikan ujian seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita berdoa ya. Gimana doanya supaya kita enggak dikasih kelaparan sama Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajari doa ini. Ya kita baca sama-sama doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Minal ju'. Ya ju' itu pakai ain. Minal ju'. Fa innahu bi'sad daji'. Bi'sad daji'. Wa a'udzu bika minal khiyanah. Minal khiyanah. Fa innaha bi'satil bitanah. Bi'satil bitanah. Kita ulangi. Allahumma inni a'udzu bika minal ju'i. Fa innahu bi'sad daji'. Bi'sad daji'. Wa a'udzu bika minal khiyanah. Fa innaha bi'satil bitanah. Bi'satil Ya bitanah. Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Karena kelaparan itu adalah teman yang paling buruk. Dan aku berlindung kepadamu dari khianat. Karena khianat itu teman yang paling buruk. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Habib ini Masya Allah ya, berarti memang ujian-ujian dan cobaan yang hadir pada zaman ini pun Rasulullah atau bahkan nabi-nabi yang lain pun juga sebelumnya sudah mengalaminya. Lebih ya, berat Habib, ya. Bahkan lebih berat ya. Natasha, iya. Sementara kita yang diuji sama Allah udah sesuai dengan porsi kita, tapi kebanyakan Ngeluh. ngeluhnya dibandingkan fokus dengan takwanya ya Habib. Masya Allah, Betul tadi yang sekali. seperti Habib katakan. Terima kasih banyak Habib. Sami-sami. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya jamaah Islam itu indah, ini di rumah pasti udah gak sabar ya pertanyaan-pertanyaannya mau dijawab sama guru-guru kita pastinya. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya ini yang pertama dari Nidia Ayesa 0617. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, kenapa sih ujian tuh selalu datang tanpa henti? Itu tuh pertanda dosa kita ya yang gak terhitung. Atau dosa kita gak termaafkan oleh Allah sehingga ujian kita tuh gak kelar-kelar. Jadi datangnya terus menerus, mohon izin. Ustadz Syam silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sayangnya Allah kepada umatnya baginda Nabi SAW. Karena saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, kita umatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu terlepas daripada siksanya Allah di dunia. Jadi subhanallah dalam riwayat disebutkan selama masih ada orang yang beristighfar. Selama masih ada orang yang beristighfar di dalamnya maka Allah membebaskan kita daripada azabnya di dunia. Jadi kalau misalnya kita tertimpa sesuatu di dunia ini selama kita punya iman dalam hati kita maka itu tidak akan diazab di dunia kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan kesusahan tersebut. Maksudnya adalah kita baik sangka kepada Allah ketika Allah menguji kita. Dosa kita itu dibalaskan nanti di akhirat. Dosa kita Allah ketika masih memberikan umur kepada kita berarti Allah masih menunggu taubat kita. Maka baik sangka kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena orang yang bertaubat bukan hanya diampuni tapi juga diberikan daripada apa yang dia butuhkan. Allah Masya Ta'ala. Allah. Jadi lagi-lagi harus husnuzon sama Allah ya Ustadz Husnuzon ya. kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya ini pertanyaan kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz dan juga Habib, mohon solusinya. Sebagai anak menantu, saya selalu dapat cobaan gak kelar-kelar dan diperlakukan tidak adil dan tidak disukai oleh ibu mertua. Tapi semenjak ibu mertua sakit, yang sering mengurus saya anak menantu, yang mengurus tuh saya. Terkadang perasaan sakit hati saya tuh di benak ini, tapi saya sadar terkadang tuh kasihan. Saya selalu berusaha untuk sabar, ikhlas, terkadang jenuh, saya capek. Mohon solusinya, mohon izin Ustadz Maulana yang akan dijawab dalam tausiah, silakan Ustadz. Makasih banyak Aca, Masya Allah. Izin Habib. Siap. Izin Ustaz Sam. Baik, jamaah. Berbicara tentang ujian. Masya Allah, ini ujian. Sabar, ini ujian. Tadi sudah dijelaskan ada ujian kelaparan, ujian kehilangan, ujian
Pokoknya macam-macam ujian sakit. Nah kali ini ujian dari orang yang terdekat dari diri kita. Salah satunya adalah ujian dengan mertua. Mohon maaf, untungnya saya tidak pernah diuji dengan mertua. Karena mertua saya baik banget. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin kreatifnya kali ya. Jadi amalan, ada nggak amalan untuk cara menghilangkan rasa sakit hati dan baper kepada mertua? Dahulu yang gini, dahulu yang gini. Sekarang dahulu aku disepelekan. Tapi ketika dia sakit, aku yang ngurus. Yang pertama yang harusnya kita lakukan, tetap berbuat baik kepada beliau. Karena beliau adalah orang tua kita. Beliau orang tua kita. Jadi tempatkan mertua itu sebagai orang tua kita. Lalu lakukan apa yang disukai beliau. Nah pada kesempatan posisi ini, kesempatan untuk dalam artian merubah keadaan. Suatu saat nanti kelak kita pun akan jadi mertua. Yakin itu. Kelak kita akan jadi mertua. Dan dalam hal ini kenapa banyak menantu dan mertua itu tidak bagus hubungannya? Karena yang salahnya itu menempatkan mertua sebagai orang lain. Tapi tempatkanlah mertua sebagai orang tua kita sendiri. Maka ada doanya. Mudah-mudahan ini. Aduh langsung dicatat ini semua. Allahumma musharifal qulub. Musharrifal qulub. Pada saat musharifal qulub, sebutkan nama mertua. Sebutkan nama orang, jadi sebutkan namanya. Allahumma musharifal qulub. Allahumma musarrifal qulub. Sarrif qulubana. Sarrif qulubana. Ala ta'atika. Ala ta'atika. Ya Allah, yang menggerakkan hatinya mertuaku, arahkanlah hatinya untuk taat kepadamu. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau sudah diarahkan kepada kebaikan, aman itu. Masya Allah. Bisa Allah, jadi ya. kan mertua kita kan bukan malaikat. Iya. Mertua juga kan manusia. Benar. Iya. Jadi bisa jadi kitanya juga harus introspeksi diri ya. Kalau Aca aman kan? Insya Allah aman. Ustaz. Ustaz Sam aman. Aman Ustaz, saya diuji dengan terlalu baiknya mertua. Masya Allah. Nah, Ustaz, Ujiannya terlalu baik ya. terlalu baik ya Ustaz Maulana. Tapi bagaimana ya menghadapi cobaan berupa ketidaksempurnaan fisik nih. Kalau tadi kan mertua. Nah sekarang banyak banget orang yang kehilangan nyawanya hanya karena dia nggak terima sama fisiknya. Itu gimana Ustaz? Gini. Kita ke Jimmy-Jeepnya ya. Gimana Ini, Ustaz? coba sini. Buat semuanya saudara-saudara kita yang diuji dengan kekurangan fisik, difabel, ada nih. Ada berita gembira. Berita gembira karena Allah memberikan keistimewaan. Ya. Makanya keistimewaan buat siapa? Buat saudara-saudara kita yang diberi kelebihan, maka jangan putus asa. Mau tahu ada rahasianya? Apa tuh Ustaz? Mau tahu apa rahasianya? Apa Ustaz? Nanti setelah ini. Oke jamaah Islam itu indah tetap di Islam itu indah jamaah alhamdulillah. Jadi buat yang difabel pokoknya semangat, ada kebaikan ya. Iya benar. Subhanallah.